Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti dari Prodi Akuntansi Perpajakan 2023 dari Politeknik Piksi Input Serang. Di sini saya akan menganalisis yaitu perusahaan jasa dari MK Pengantar Akuntansi. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal dari bengkel maju dan pembahasannya. Di sini kita lihat untuk soalnya yaitu transaksi pada bulan April 2014 atas usaha bengkel Pak Budi bernama Bengkel Maju. Yaitu ada beberapa transaksinya. Yang pertama pada tanggal 1, Tuan Budi mendirikan Bengkel Maju dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 30 juta rupiah. Pada tanggal 5 April, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Budi meminjam uang ke bank sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 8 April, perusahaan Tuan Budi membeli perlengkapan bengkel sebesar 13 juta rupiah secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 9, Tuan Budi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 15 April, Tuan Budi membeli perlengkapan bengkel dari toko Erlangga sebesar Rp2 juta secara kredit. Pada tanggal 19, Tuan Budi membayar sebagian hutangnya pada toko Erlangga sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 21, Tuan Budi menerima pendapatan jasa bengkel sebesar Rp5 juta. Sedangkan pada tanggal 22, Tuan Budi membayar gaji pegawai sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 25 Aprilnya, Tuan Budi melakukan jasa perbaikan mobil sebesar Rp1 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27, perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar Rp800.000. Pada tanggal 30 April, Tuan Budi membayar uang sewa ruko sebesar Rp700.000. Nah, di sini kita akan masuk untuk ke pembahasan jurnal umumnya untuk Bengkel Maju Pak Budi untuk periode bulan April 2014. Di sini untuk jurnal umum ada tanggal, akun atau keterangan, ada ref, ada debit dan kredit. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan transaksi jurnal umumnya. Yang pertama yaitu pada tanggal 1, kas pada modal, yaitu sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 5, kas pada utang usaha, yaitu sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 8-nya, yaitu perlengkapan pada kas, sebesar Rp13 juta. Pada tanggal 9-nya, prive pada kas, yaitu sebesar Rp1.500.000. Sedangkan pada tanggal 15-nya, perlengkapan pada hutang usaha, sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 19, hutang usaha pada kas, yaitu sebesar Rp500.000. Pada tanggal 21, kas pada pendapatan jasa, yaitu sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 22, beban gaji pada kas, yaitu sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 25, piutang usaha pada pendapatan jasa, yaitu sebesar Rp1 juta. Kita lanjut masih ke tahap tadi jurnal umum itu, yaitu di sini selanjutnya pada tanggal 27. Pada tanggal 27, transaksinya beban perlengkapan pada perlengkapan, yaitu sebesar Rp800.000. Yang terakhir pada tanggal 30, yaitu sewa dibayar di muka pada kas, sebesar Rp700.000. Nah, di sini untuk totalnya yaitu Rp66 juta. Untuk debit dan kreditnya di sini sudah balance. Jadi sudah pas. Sekarang kita masuk ke pembahasan buku besar. Nah, di sini bisa dilihat buku besar yang pertama yaitu ada akun pada kas. Akun pada kas ini terdapat pada tanggal
1, 5, dan 8. Di sini bisa dilihat pada tanggal 1 itu masuknya ke debit, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Dan saldonya pada debit sebesar 30 juta rupiah. Yang kedua ada pada tanggal 5. Pada tanggal 5 ini masuknya pada debit yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dan saldonya yaitu jumlahnya 40 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 8 yaitu pada kredit sebesar 13 juta rupiah, yaitu saldonya pada debit sebesar jadinya 27 rupiah. Di sini masih buku besar pada kas. Bisa dilihat di sini ada pada tanggal 9, pada tanggal 19, 21, 22, dan 30. Di sini ada total akhirnya yaitu sebesar 27.800.000 rupiah. Dan selanjutnya pada akun pada modal, yaitu modal ada di pada tanggal 1, yaitu termasuknya pada kredit sebesar 30 juta rupiah dan saldonya itu pada kredit sebesar 30 juta rupiah dan totalnya sisa akhirnya yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya ada akun pada piutang, yaitu akun pada piutang ini terdapat pada tanggal 25, yang dimana ini masuknya di debit, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada akun pada perlengkapan, yaitu di sini bisa dilihat sendiri. Oke. Di sini ada akun pada perlengkapan, yaitu terdapat pada tanggal 8, 15, dan 27. Di mana pada tanggal 8 ini yaitu masuknya ke debit seharga yaitu 13 juta rupiah. Dan pada saldonya di debit yaitu 13 juta rupiah. Sedangkan pada tanggal 15 yaitu sebesar pada debit 2 juta rupiah. Dan saldonya pada debit yaitu jadi nilainya 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 yaitu pada kredit sebesar 800.000 rupiah. Nah, saldonya di kredit sebesar jadinya 14.200.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada beban gaji, yaitu nilai akhirnya pada saldo pada debit yaitu 27.800.000 rupiah. Dan selanjutnya ada sewa dibayar di muka, yaitu nilai akhirnya 350.000 rupiah. Di sini ada hutang usaha, yaitu termasuknya pada tanggal 15 dan 19, yaitu senilai 2 juta rupiah dan 500.000 rupiah. Jadi saldonya akhirnya yaitu 1.500.000 rupiah. Di sini ada hutang bank, yaitu pada tanggal 5, di mana ini termasuknya pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada akun pendapatan, di mana terdapat pada tanggal 21 dan 25, yaitu pada kredit sebesar 5 juta rupiah dan 1 juta rupiah, yaitu totalnya menjadi 6 juta rupiah. Dan selanjutnya ada beban perlengkapan, di mana ini terdapat pada tanggal 27, yaitu pada debit sebesar 800.000 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu pada buku besar ada PRIV, di mana PRIV ini terdapat pada tanggal 9, di mana masuknya pada debit yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Dan saldonya pada debit yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Dan itu untuk jurnal umum ini udah selesai. Untuk buku besar ini udah selesai. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita ke ayat jurnal penyesuaian, di mana bisa dilihat di sini ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Yang pertama yaitu ada beban sewa sebesar 350.000 rupiah. Dan selanjutnya ada sewa dibayar di muka sebesar di kredit yaitu 350.000 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan dan perlengkapan yaitu senilai
Rp800.000 pada debit dan perlengkapan pada kredit Rp800.000. Dan untuk totalnya yaitu semuanya Rp1.150.000. Untuk debit dan kredit yaitu sudah sama-sama balance. Dan untuk selanjutnya yaitu di sini ada neraca saldo disesuaikan. Yaitu di sini ada nama akun, ada debit dan kredit. Di mana yang pertama ada nama akun kas, yaitu masuk pada debit sejumlah Rp27.800.000. Dan piutang yaitu di debit harga jadi Rp1.000.000. Selanjutnya ada perlengkapan, yaitu di debit pada sejumlah Rp14.200.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka sebesar yaitu Rp350.000. Ada modal Tuan Budi sebesar Rp30 juta. Ada hutang bank yaitu sebesar Rp10 juta. Ada hutang usaha sebesar Rp1.500.000. Pendapatan sebesar Rp6 juta. Prive Rp1.500.000. Beban gaji yaitu Rp1.500.000. Beban perlengkapan Rp800.000. Beban sewa Rp350.000. Nah, di sini untuk totalnya untuk debit dan kredit yaitu Rp47.500.000 dan sudah balance di sini. Selanjutnya kita lanjut ke laporan laba rugi Bengkel Maju Pak Budi pada periode April 2014. Di sini ada pendapatan, di mana pendapatan ini yaitu pendapatan jasa sebesar Rp6 juta. Di sini dan di bawahnya ada beban-beban, di mana di sini ada beban sewa sebesar Rp350.000, beban gaji Rp1.500.000, beban perlengkapan Rp800.000, dan total beban yaitu sebesar Rp2.650.000. Di sini laba bersihnya yaitu Rp3.350.000. Selanjutnya yang kedua di sini ada laporan perubahan modal. Bisa dilihat di sini ada modal awal yaitu laba bersih seharga sejumlah Rp3.350.000 dan PRAF yaitu Rp1.500.000. Nah, di sini ada penambahan modal Rp1.850.000. Di sini ada modal akhirnya yaitu pada tanggal 30 April Rp31.850.000. Nah, di sini kita masuk ke tahap akhir yaitu di mana neraca. Bisa dilihat di sini untuk neraca ada aktiva, ada pasiva. Di sini ada aktiva lancar. Bisa dilihat di bawahnya ada kas Rp27.800.000. Ada perlengkapan Rp14.200.000. Ada piutang sebesar Rp1 juta. Ada sewa dibayar di muka Rp350.000. Dan total aktivanya yaitu Rp43.350.000. Di sini ada pasiva, di mana kewajiban ada hutang usaha sebesar Rp1.500.000. Ada hutang bank sejumlah Rp10 juta. Modal yaitu ada modal lahir Rp33.850.000 dan total pasifanya yaitu Rp43.350.000. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai analisis transaksi perusahaan jasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.